90% gue masuk ke Universitas Dharma Persada jurusan sastra Inggris. Kenapa? Karena di universitas itu gue mengimprove diri gue nggak hanya dari segi bahasa Inggris, tapi gue juga improve diri gue masuk ke dunia jurnalistik. Gue jadi reporter, teman-teman. Gue jadi pemret, pemimpin redaksi, gue ngurusin redaksi, dan gue mengepalai redaksi di salah satu di univ gue pada saat itu. Jadi gue ngerasa kayak kalau gue tadi masuk UI, apakah gue bisa seperti ini? Oke, selamat datang kembali bersama saya Arifin, tuan rumah dari Ingin Menjadi, bersama channel yang biasa, orang yang biasa, dan narasumber yang sangat luar biasa hari ini. Oke, perkenalan lanjut ya. Oke. Oke guys, halo, nama gue Uha, gue temennya Ipin nih. Alhamdulillah banget nih gue diundang sama Ipin buat ngobrol bersama. Luar biasa, orang-orang yang luar biasa ini. Nama Instagramnya juga bisa. Oke, nama Instagram gue di kolom bawah ini guys, @nisauha, follow ya guys. Mau nomor WA juga? Nomor WA, oke itu nanti aja. DM dulu aja, DM di Instagram. DM baru nanti ke WhatsApp ujung-ujungnya. Oke, jadi dari channel ini kita akan membahas satu topik atau beberapa topik nanti di kemudian hari yang hari ini banyak diperbincangkan di warung kopi atau di kafe-kafe seperti itu. Kita akan mencoba untuk mendiskusikan di channel ini, dan kita akan update setiap minggunya. Doakan semoga kita bisa konsisten. Amin. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Banget Oke, what is that, Miss? Quarter life crisis guys. Oke, Ini menarik banget quarter sih. life crisis. Jadi kita tidak akan pernah jauh dari topik ini. Di setiap perbincangan pasti kita akan membahas quarter life crisis, tapi kita akan mencoba mendiskusikan lebih jauh apa pengertian dan bagaimana quarter life crisis itu terjadi dan menghindari quarter life crisis itu. Oke, kita mulai dari pengertiannya. Kira-kira menurut lu sendiri apa sih quarter life crisis itu yang lu pahamin gitu? Oke, kalau menurut gue quarter life crisis tuh di mana gue ngerasa anxiety, gue ngerasa cemas atau khawatir sama masa depan nanti nih, gue mau ngapain nih guys, tujuan hidup gue tuh bener-bener masih abstrak, gue nggak tahu, gue ngerasa anxiety sama pencapaian hidup gue yang udah gue lakukan selama tahun ini sampai sekarang detik ini, kemudian pencapaian gue compare sama orang lain, juga pencapaian diri gue yang kayaknya kok nggak ada improvement ya, gue selama ini mau ngapain aja sih, hidup gue tuh mau ngapain, kayak masih abstrak banget guys, itu yang menurut gue sih. Oke, bener sih, emang kegelisahan di umur-umur yang seperti ini tuh semakin memuncak gitu. Oke, jadi kemarin saya sudah membawa sebuah artikel dan kita akan merujuk dalam artikel itu apa sih sebenarnya pengertian dari quarter life crisis itu. Kita bacakan dulu sebentar, yaitu adalah quarter life crisis itu adalah periode saat seseorang berusia 18 sampai 30 tahun merasa tidak memiliki arah. Dan dia itu khawatir, bingung, dan galau akan ketidakpastian kehidupannya di masa yang akan datang. Umumnya kekhawatiran ini meliputi masalah relasi, percintaan, karir, dan kehidupan sosial mereka. Memang ini sering terjadi pada kehidupan kita gitu ya. Bener-bener Jadi dia memiliki faktor dari berbagai aspek yang mempengaruhi kekhawatiran kita. Nah, karena memang kita selalu mempertanyakan what's next? Kita akan jadi apa? Jodoh kita di mana gitu. Berat nih ngomong jodoh nih guys. Gak ketemu-ketemu. Termasuk juga karena emang salah satu faktor dari quarter life crisis itu termasuk percintaan. Nggak cuma karir, nggak cuma masa depan, tapi ya salah satunya adalah asmara gitu. Nah, faktor terbesar yang menurut lo membuat lo banget gelisahnya itu apa sebenarnya? Oke, salah satunya. Jadi gini guys, kalau tadi dari siapa tadi yang dari ala dokter. Ala dokter ya, katanya ala dokter bilangnya quarter life crisis dari umur 18 sampai 30 guys. Kalau gue personally, gue tuh ngerasa quarter itu pas pandemi kemarin nih guys. Pas tahun kemarin, sekarang 2021, berarti pas tahun 2020 itu pas gue 23 tahun ya guys. Gue mulai masuk quarter pas gue umur 23 tahun. Nah, itu gue bener-bener lagi ngedown banget. Kenapa? Karena gue baru selesai menjalani program beasiswa di salah satu kota gitu guys, and then gue baru comeback ke kampung halaman gue, terus tiba-tiba gue diputusin teman-teman. Jadi salah satu faktornya yang benar-benar ngerasa gue hit banget itu adalah salah satunya asmara. Jadi proses patah hati ini yang membuat gue dewasa. Tapi sekarang setelah gue dapat hikmahnya, kok kayaknya salah satu pendewasaan gue adalah proses patah hati itu guys. Oke, jadi udah dapat hikmahnya ya sekarang. Iya, sekarang dapat banget guys. Udah mulai ke
ini nih, kalau dulu suram banget guys, dulu ngeser, aduh kenapa gue begini, dulu mah kayak meratapi gitu ya, kayak kok gue sekarang nggak ada pekerjaan, pandemi juga, gue bener-bener bosan, terkungkung dalam satu rumah, tambah lagi gue diputusin, pasangan gue tidak support gue gitu kan, jadi numpuk banget ya? Numpuk banget waktu itu, jadi gue ngerasa, kalau orang-orang mungkin ada 20 tahun sudah mulai quarter, kalau gue 22 justru guys, 2023 gue mulai ngerasa quarter. Beda-beda sih ya. Kalau aku mulai SMA sih quarter life crisis. Waduh, berarti pas 18 ya. 18 sudah merasa quarter. Bisa jadi sampai sekarang. Kan masih ada sampai 30 kan dia. Sampai 30. Jadi di rentan umur 18 sampai 30 itu kan masa-masa kita mencari diri kita sendiri gitu, mempertanyakan bagaimana sih sebenarnya siapa kita, dan kemudian akan kita bentuk seperti apa kita di kemudian hari, kan seperti itu. Kita terus mencari, karena meskipun kelihatan banyak orang antara 18 sampai 30 mereka kelihatan enjoy, tapi sebenarnya mereka masih mencari juga gitu. Iya benar-benar. Sebenarnya mungkin pas masa muda gue juga merasa galau guys, tapi mungkin baru sadarnya pas udah 22 Pin, gue nggak tahu kalau itu tuh quarter gitu loh. Dulu gue juga ada cerita nih Pin, dulu kan jadi keluarga gue itu masuknya tuh univ-univ yang bergengsi guys. Nah gue tuh salah satu orang yang gue ngerasa kayak gue goblok banget gitu ya, gue ngerasa gue goblok banget tuh gue masuk univ swasta nih teman-teman. Terus gue ngerasa aduh kok gue, jadi kalau lagi ada reuni keluarga gue tuh menghindar teman-teman, gue menghindar biar gue nggak ditanyain. Nah tapi gue nggak tahu tuh kalau pada saat itu ini disebutnya quarter life crisis. Nah dulu mungkin gue udah merasakan, cuman gue nggak tahu ya Pin ya kalau itu adalah quarter life crisis. Sama karena emang baru beberapa tahun terakhir ini istilah quarter life crisis itu tren banget, dan cara berpikir secara filosofis kayak misalkan stoicism dan lain-lain, bagaimana kita mengelola atau self love gitu, mencintai diri sendiri, dan kita mengelola emosi-emosi. Tapi memang ini fenomena yang sangat besar sih kalau menurut aku. Kalau menurut nanti UHA nggak tahu gimana, karena emang ini adalah salah satu pengaruh dari sosial media gitu. Gimana sosial media itu sangat mempengaruhi banyak tentang emosi kita, dan pada akhirnya kita sering cenderung membandingkan diri kita sama orang lain, kayak misalkan istilahnya orang-orang atau teman-teman yang ada di umuran kita itu udah ada yang bisa dapat rumah, mobil, atau udah bisa jalan-jalan ke luar negeri dan lainnya, sedangkan kita hari ini masih bengong di kamar, masih overthinking dan masih yang lain-lain. Kita nggak ngelakuin apa-apa, dan pada akhirnya kita underestimate diri kita sendiri. Akhirnya kita nyalahin diri sendiri. Akhirnya kita menganggap bahwasanya hidup orang lain itu lebih keren daripada hidup kita. Bahwasanya kita itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi itu adalah salah satu faktor. Oke, itu kalau menurut aku sih. Oke, jadi kalau menurut aku memang salah satu faktor itu adalah dari sosial media, di mana kita akan lebih banyak cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau menurut UHA sendiri, salah satu faktor kita menyadari bahwasanya quarter life crisis di kegelisahan yang kita rasakan di masa-masa antara 18 sampai 30 itu, identifikasinya di mana? Gue setuju banget sama Ipin. Mungkin kalau ditanya faktor apa nih, ada biggest factornya why we are feeling about the quarter life crisis, mungkin ada dua nih teman-teman. Kalau dari personality menurut gue ya guys, jadi mungkin dari internal factor, karena kita tidak bersyukur guys, karena kita tidak merasa tidak self love, mungkin bisa dikatakan gitu juga kali ya, self love. Terus habis itu ikatan kita dengan Tuhan, Tuhan guys. Jadi maksudnya ikatan kita dengan Tuhan pun juga menurut gue, nggak bersyukur itu masih masih ada hubungan dengan relasi ke Tuhan kita ya guys. Menurut gue nggak bersyukur tuh salah satu faktor internal yang juga jadi the biggest factornya. Kemudian baru yang faktor eksternalnya baru yang tadi gue sepakat sama Ipin, yaitu adalah dari sosial media teman-teman. Ini bener banget. Jadi kalau misalnya kita nggak buka sosial media nih, misalnya kita nggak tahu nih si A udah nikah, udah punya anak, udah tunangan, kok gue masih makan Indomie di depan TV gitu loh, gue ngerasa kayak aduh gue ngapain guys gitu ya. Nah kayaknya emang sosial media, karena sekarang sosial media udah menjamur ya Pin ya. Sekarang semua orang bukan fake lah, apa ya disebutnya ya, ada yang benar-benar real juga ditampakkan, ada juga yang bahkan di fake-fakein itu udah banyak banget juga di sosial media. Udah difilter lah. Difilter, bener banget. That's not real picture. Yes, bener. Kayak gitu. Jadi bener, apa yang mereka tampilkan di layar feed kita itu sebenarnya udah banyak yang dipoles. Gitu. Itu nggak bener-bener apa adanya mereka, dan mungkin kita juga merasakan hal yang sama gitu. Aku sendiri mungkin UHA sendiri juga sama kayak gitu. Sebelum kita post, kita cari caption dulu, benar. Untuk mempercantik kan. Terus kemudian kita cari filter ini yang pas mana ya, terus angle-nya dari mana ya foto ini enaknya. Kan mereka ya semua yang memang enggak semua yang ada di media sosial itu palsu ya. Tapi mostly sebagian besar adalah itu palsu karena memang enggak real.
karena udah dipoles iya, gitu. bener. Apalagi sekarang di umur-umur gue sekarang ya guys, sekarang gue umur 24-an guys, jadi seluruh setiap gue buka sosmed itu semuanya isinya teman-teman gue udah pada nikah semua Pin. Jadi gue lagi sekarang lagi di fase bahwa oke, gue harus memfilter kegiatan sehari-hari gue biar gue nggak selalu nggak always buat open Instagram gitu sih. Gue lagi di fase itu sih sekarang. Oke, aku tertarik sama yang tadi itu sih. Kayak misalkan kita kan sering khawatir atau katakanlah dari merendahkan diri sendiri gitu. Pada akhirnya tadi lu mention keluarga gue itu banyak yang kuliah di universitas yang lumayan bergengsi gitu. Sedangkan gue kuliah di universitas swasta gitu. Oke, itu kalau menurut gue salah satu apa ya istilahnya sedikit beban yang kita tanggung sendiri sih, yang dimana kita berada di dalam sebuah keluarga yang kemungkinan akan selalu membandingkan satu sama lain. Benar banget guys. Jadi ekspektasinya tuh pasti akan tinggi juga ya Pin. Jadi gue enggak, kita mulai dari ini aja sih. Kenapa sih lu dulu ceritanya pas waktu masuk ke univ swasta pada akhirnya kan ya banyak juga ya, mungkin saya juga dari univ swasta gitu. Karena emang aku dulu pertama kali izin nggak dapat restu dari orang tua aja sih. Jadi sama orang tua nggak boleh kuliah di luar kota gitu. Jadi seperti itu. Pada akhirnya aku nggak mau kuliah. Akhirnya aku buka usaha. Ketika aku buka usaha, terus akhirnya aku berpikir kalau aku nggak kuliah otakku mati gitu. Akhirnya aku bosan dan itu salah satu kesadaran bahwasanya restu orang tua sangat menentukan kita ke depannya itu di situ. Pada akhirnya ketika orang tua melarang aku untuk kuliah di luar kota pas waktu sarjana waktu itu, akhirnya aku menyadari satu hal. Orang tua menginginkan aku kuliah di dalam kota aja gitu. Kemudian aku memutuskan untuk tidak kuliah. Aku memilih untuk membangun usaha gitu. Meskipun usahanya ada masalah waktu itu. Memang waktu habis lulus SMA terus buat usaha ya pasti ada masalah gitu. Saya akhirnya udah jalan 1 tahun. Nah selama 6 bulan berjalan itu aku kayak ngerasa bosen. Bangun kerja dapat duit, besok kerja dapat duit, tapi bosen nih, luar biasa loh. Terus akhirnya berpikir kayaknya otakku perlu sesuatu yang baru gitu. Aku baru daftar dan itu sesuai aku sendiri. Apa tuh jurusannya? Aku di manajemen. Manajemen. Dan sedikit suka sama ekonomi gitu. Oke, nah itu karena emang ya dari situ gitu loh. Pilihan lo gitu berarti ya. Kalau lu kan mungkin enggak pilihan diri sendiri. Bukan pilihan gue guys. Ini kalau ceritanya panjang apa nih? Gue ceritanya panjang nih nggak apa ya. Jadi for your information aja guys, gue latar belakang pendidikan gue sastra Inggris. Dulunya gue bukan ngambil sastra Inggris, bahkan nggak kepikiran sastra sama sekali teman-teman. Jadi keluarga gue ini adalah latar belakangnya semuanya dari segi kesehatan. Ibu gue perawat, nenek gue bidan, tante gue perawat, semua dari segi kesehatan. Dan gue pun mau mencoba, gue mau mengambil tenaga kesehatan juga nih guys. Ini dulu gue cita-cita banget gue pengen dokter guys, dokter di Universitas Kalimantan Negeri, gue lupa namanya sekarang ya. Untan Tanjung Pura. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngambil di Tanjung Pura, Untan guys. Nah itu dulu gue pengen banget ngambil kedokteran karena kebetulan nilai gue pun di approve sama salah satu guru BK gue bahwa ini bisa nih masuk Untan gitu ya. Tapi somehow tiba-tiba tidak dapet, tapi gue masih tetap mau berjuang dulu. Gue ngambil lah, akhirnya gue nurun nih guys 1 step, gue dari dokter jadi ngambil perawat di UI. Di perawat di UI nggak keterima juga teman-teman, akhirnya gue ngambil di Poltekkes teman-teman. Akhirnya gue nurun lagi nih guys di Poltekkes. Bener, jadi karena latar belakang keluarga gue tuh kesehatan semua Pin. Emak nenek gue pokoknya semuanya tuh kesehatan semua guys. Jadi gue ngerasa kayak kayaknya gue harus meneruskan juga nih usaha emak gue gitu ya guys. Dulu pada saat gue umur 18. Terus tiba pada saatnya kok nggak ada yang menerima gue gitu ya teman-teman ya. Dulu gue nggak tahu kalau istilahnya quarter life crisis. Jadi jadi gue ngerasa kayak aduh gue depres sendiri. Oh mungkin ini karena gue goblok, gue mikir gue bego banget anjir gitu ya. Jadi kalau pada saat lagi reunian keluarga pun gue juga menghindar teman-teman. Terus akhirnya karena gue udah depres gitu ya, terus kata abang gue, kayaknya lo pintar ngomong deh gitu ya. Gitu ya. Udah akhirnya coba lo ngambil awalnya dulu sastra Jepang. Aku ngambil sastra Jepang gitu kan, tapi gue nggak bisa Jepang bang. Ya udah coba sastra Inggris. Ya udah akhirnya gue kecemplung lah di sastra Inggris teman-teman. Gue dulu mengikuti semester 1 semester 2, elah bahasa Inggris ngapain sih gue belajar bahasa Inggris gitu ya, kayak everybody will know this gitu ya. Lo les aja juga bisa gitu ya guys. Tapi setelah gue sekarang
sudah dewasa, saya dewasa. Setelah gue sekarang mengambil hikmahnya nih guys, gue bersyukur banget 100% gue masuk ke Universitas Dharma Persada jurusan sastra Inggris. Kenapa? Karena di universitas itu gue mengimprove diri gue nggak hanya dari segi bahasa Inggris, tapi gue juga improve diri gue masuk ke dunia jurnalistik. Gue jadi reporter teman-teman, gue jadi pemret, pemimpin redaksi, gue ngurusin redaksi dan gue mengepalai redaksi di salah satu di univ gue pada saat itu. Jadi gue ngerasa kayak kalau gue tadi masuk UI, apakah gue bisa seperti ini dengan personality gue juga yang mungkin gegabah gitu ya, gue harus menangani nyawa orang gitu ya, apalagi kalau gue jadi dokter kan gue harus menangani nyawa orang ya Pin ya. Benar Pin udah kenal sama gue dia tahu banget kalau gue juga keringetan lah, maksudnya kalau apa-apa tuh cepat panik gitu ya. Sekarang gue baru ngambil hikmahnya Pin. Iya ya, masa bisa personality panik kayak gue menangani orang gitu ya? Maksudnya ini masalah nyawa loh gitu. Jadi sekarang gue kayak ya Allah makasih banget ya Allah, gue tuh ditempatin yang benar-benar sesuai dengan apa yang gue butuhkan, bukan apa yang gue inginkan guys gitu. Jadi sekarang gue memegang pedoman everything happens for a reason. Kalau dulu gue kenapa gue begini Tuhan gitu ya, sekarang gue everything happens for a reason, semuanya pasti ada alasannya guys. Kenapa gue tepat di univ ini, kenapa gue di jurusan ini, sekarang gue baru mengambil hikmahnya. Semuanya benar-benar yang gue butuhkan, bukan gue yang inginkan gitu deh. Oke, jadi pada akhirnya kan tidak menyesal. Iya. Kuliah di swasta kan nggak menyesal. Jadi pada akhirnya kesimpulannya kuliah di swasta it's fine gitu. It's fine, okay, gitu it's really great. Ya, tapi gue baru dapat kesimpulannya hikmahnya hari ini. Iya, umur 20 apa. Karena emang setiap pertanyaan nggak harus kita temukan jawabannya saat itu gitu. Benar, sepakat. Kan gitu. Banget. Kita harus menyelesaikan dengan bagus dulu apa yang sudah kita mulai. Karena emang ada filosofi pekerjaan yang paling bagus adalah pekerjaan yang diselesaikan gitu. Ketika kita sudah memulai, kita harus menyelesaikan itu. Baik nanti itu penyelesaiannya adalah dengan sesuatu yang bagus atau sesuatu yang buruk, yang pasti kita menyelesaikan itu dulu. Dan jawaban di tengah jalan mungkin akan kita temukan gitu. Kayak gitu sih ya. Nah, enggak, soalnya masalahnya hari ini kan banyak orang yang mereka terpengaruh gitu. Nah, ini kita kembali lagi ke quarter life crisis gitu. Mereka terpengaruh oleh lingkungan. Mereka terpengaruh oleh informasi-informasi yang ada di media sosial atau di dunia maya gitu. Ketika orang katakanlah hari ini banyak yang apa ya, lagi mulai boom juga untuk investasi gitu, investasi saham, kripto dan lain-lain itu. Mereka langsung ikut-ikutan tanpa mereka tahu kenapa mereka harus ikut. Yes. Kan gitu. Yeah. Terus kemudian kalau misal dalam hal pendidikan, lingkungan kita memang privilege-nya kalau nggak masuk ke negeri, status sosialnya mungkin berkurang, katakanlah gengsi gitu. Nah, kemudian ya kita harus nemuin alasan dulu sih sebenarnya, karena memang ngapain aku harus ke universitas negeri, kenapa aku harus ke universitas swasta ya kayak jangan sampai kita masuk ke situ karena gengsi. Pada akhirnya ketika kita nanti pada waktunya itu akan meledak gitu. Meledaknya kenapa? Kayak misalkan aku ada teman gitu, dia di universitas negeri dan dia nggak peduli, yang penting negeri, dan dia nggak peduli sama jurusannya. Ketika dia lulus, dia kembali bertanya, selama 4 tahun itu apa sih yang aku kerjain? Dan itu bukan aku. Dia ngerasa gitu. Dan ada 2 pilihan kan. Dia tetap menyelesaikan itu dan dia masuk ke universitas negeri dan kemudian dia dapat privilege itu. Oke. Tapi dia nggak ngerasa dirinya ada di situ. Ada yang lain cerita kayak misalkan dia tetap di swasta tapi dia mendapatkan banyak hal di situ. Dia ada di situ. Karena memang kita harus mempertanyakan dan kita harus menyelesaikan semua yang sudah kita mulai itu sih, dan menjadi diri sendiri itu sangat penting. Dan pada akhirnya hari ini salah satu faktor terbesar quarter life crisis adalah bagaimana kita membandingkan diri dengan orang lain dan kita melihat bahwasanya hidup orang lain itu lebih enak kali ya. Yes banget, rumput tangga itu lebih jauh, bener guys. Kenapa dia bisa masuk ke universitas negeri, sedangkan dia itu sebenarnya lebih goblok gitu dari gue. Pikiran gue zaman bahla banget guys, ini pikiran gue bener kayak gitu dulu. Dia tuh lebih goblok dari gue. Kenapa dia lebih bisa sukses daripada gue? Padahal dia itu dulu nyontek sama gue, gitu nyontek sama gue, tapi gue yang sekali swasta gitu ya. Itu pikiran gue banget. Gimana dulu itu bisa apa ya istilahnya, bisa melewati masa-masa kayak gitu gimana? Memang pasti berat itu. Melewati itu ya, quarter life crisis ya. Mungkin gimana cara gue melewatinya gitu pertanyaannya. Cara gue melewati quarter life crisis adalah gue stop comparing to the others sih guys. Itu benar banget. Jadi pernah ada satu titik di mana, aduh gue kayaknya nggak akan habis-habisnya nih. Jadi dulu gue pernah deket sama orang ya guys. Jadi
lawan jenis nih guys. Jadi lawan jenis ini bilang gue mau dapet pasangan yang cantik gitu ya teman-temannya. Setelah gue pikir-pikir, semua orang di dunia ini pasti ada yang lebih cantik, akan terus ada yang lebih cantik. Lo mau cari yang pinter, akan ada yang lebih pinter guys. Mau cantik yang lebih kaya, akan ada yang lebih kaya. Mau cari yang lebih, apalagi pasti akan ada yang lebih-lebih. Jadi kok kayaknya manusia kayak nggak ada habis-habisnya mencari sesuatu yang lebih gitu ya guys. Gue gak bersyukur banget anjir gitu ya. Terus gue ngerasa kayak oke, stop comparing yourself. Kalau lo mau bandingin diri lo bandingin sama diri lo sebelumnya, bukan sama orang lain. Itu pas gue umur berapa ya? Pas gue masuk volunteer Asian Games. Terus itu gue ketemu sama beberapa orang banyak banget yang membuka insight baru dalam pikiran cakrawala, pikiran gue per saat itu guys, karena gue ngobrol banyak sama orang dari Amerika, dari atlet juga, dari Aceh sampai Merauke. Jadi gue bener-bener kayak ya Allah, gue tuh harusnya beruntung guys. Gue beruntung banget, gue tinggal di kota. Ada yang dia dari Papua tapi banyak banget yang belum bisa mengakses pendidikan dengan begitu mudahnya. Sedangkan gue di Jakarta dengan semua fasilitas terhampar di depan mata dan gue masih tidak bersyukur. Oh my god, where are you gitu ya. Jadi gue ngerasa kemana aja gue gitu ya. Jadi gue ngerasa kayak oke, stop comparing yourself to the others. Pasti orang-orang pun punya struggle-nya masing-masing. Oke, kalau lo mau compare diri lo, boleh compare guys. Tapi compare sama lo sebelumnya, bukan sama orang lain. Bener sih. Itu sih, titik balik gue itu sih, Pin. Oke, dan ini ada beberapa penyebab kenapa kita bisa mengalami life quarter crisis. Setidaknya saya sudah mengumpulkan ada 7 poin itu. Yang pertama ada mengalami masalah pekerjaan dan finansial gitu. Karena emang di fase-fase kita itu udah lulus kuliah, udah lulus SMA gitu, kita pada akhirnya harus keluar dari zona istilahnya ketek orang tua. Iya, ketek. Terus ada yang kedua itu merencanakan karir di masa depan. Kita harus merencanakan karir di masa depan juga kan. Kita kebingungan kita akan jadi apa di kemudian hari itu. Terus kemudian yang ketiga ada menjalani hidup mandiri. Yang pertama, kita harus tanggung jawab sama diri sendiri. Yang 4 ada pertemanan yang semakin mengerucut. Ya, ini kita rasakan banget. Terus yang nomor 5 itu putus cinta setelah menjalani hubungan yang serius selama sudah lama gitu ya, sekian lama. Kemudian yang keenam ada melihat teman sebaya sudah mencapai impian terlebih dahulu, dan yang terakhir ada menentukan makna hidup. Oke, dari 7 poin ini sepakat semua atau ada yang nggak sepakat? Maksudnya kita rasakan semua atau? Oke. Aku paling sepakat itu di poin yang keberapa tadi ya? Yang keempat sih, pertemanan semakin merucut karena aku semakin nyaman sama diri sendiri. Ya itu juga gue ngerasa sih. Pokoknya semakin lo nambah umur pasti circle akan semakin kecil, itu bener sih guys, bener-bener banget. Ya apalagi kalau misalnya kita memulai usaha itu pasti juga orang-orang semakin lama akan semakin menjauh, itu bener guys. Kayaknya gue sepakat semua sih Pin. Asmara juga gue sepakat, teman sebaya udah mulai mencapai impian masing-masing itu juga sepakat guys. Jadi ada beberapa teman gue yang sekarang udah working in the international company. The first time I get jealous, tapi sekarang gue coba filter diri gue bahwa semuanya having their own time. Gue nanti, gue sekarang gak kerja di international company, tapi gue sekarang suka dengan pekerjaan yang gue lakuin, dan that's enough for me. Jadi gue ngerasa kayak udah cukup. Jadi gue ngerasa kayak semua elemen ini menurut gue benar sih, Pin. Ini gue banget sih. Oke, itu kalau aku mengambil kesimpulan mengerucutkan jadi 2 hal sih. Yang pertama emang karena kita sedang mempersiapkan masa depan kita untuk kemandirian gitu, secara finansial. Terus yang kedua kita sedang mempersiapkan bagaimana asmara kita kemudian. Nah, kalau menurut dari 2 hal ini, yang paling besar banyak mempengaruhi atau menjadi faktor di quarter life crisis kita itu lebih ke kemana gitu? Gue personally, kalau gue seperti yang gue pernah bilang tadi di awal video guys, jadi yang membuat gue dewasa itu adalah proses patah hati gue guys. Jadi proses pendewasaan diri gue yang paling dominan, proses pendewasaan gue adalah berasal dari proses patah hati itu guys. Jadi gue sekarang terima kasih untuk mantanku. Terima kasih untuk mantanku yang telah memutuskan aku. Justru gue sekarang malah minta maaf ya. Terima kasih banget sama mantan gue itu. Ini beneran ya guys. Gue terima kasih banget sama mantan gue karena dia membuat gue dewasa. Gue dulu pas pertama kali diputusin itu gue ngerasa kayak gue jelek banget ya. Apa yang kurang dari gue sih, gue kayak ngerasa insecure gitu loh guys. Tapi sekarang enggak, ternyata memang masing-masing. Kalau gue sekarang sama dia guys, nggak akan ada future, nggak akan ada masa depan. Why? What is the reason? Karena dia pun tidak
tidak tahu mau ke depannya seperti apa. Tidak tahu. Dia juga pun mungkin lagi quarter juga kali mantan gue itu ya guys. Mungkin mantan gue lagi nonton kali aja gitu kan. Nanti di share linknya lah. Di share link aja. Jadi takut dong guys. Ya gitu. Jadi sekarang setelah gue berpikir kayaknya kalau gue sama dia mungkin tidak ada masa depan guys. Jadi pokoknya kalau sekarang teman-teman yang lagi patah hati, yang lagi ngerasa kayak down banget, take your time, nggak apa-apa. It's okay to be your if you wanna sad guys. Kalau mau teman-teman mau sedih nggak apa-apa, mau marah pun it's okay. Tapi abis itu kita bangkit guys, kita move on. Kasih teman-teman kasih waktu. Oke, gue mau sedih sebulan. Oke, sedih tuh, nggak apa sebulan guys. Terus sebulan selanjutnya you have to move on. Oke, tapi tipe orang yang kalau misalkan udah putus, lu bisa berteman atau lu harus benar-benar off dari kabar dia? Gue teman bisa, tapi teman sehat ya, bukan teman yang diper yang curhat, enggak. Gue akan menjaga jarak tetap. Gue akan tetap bangun tembok sih guys. Tapi kalau mau sehat itu oke. Gitu ya. Soalnya kalau gue nggak bisa kayak gitu suaranya, mungkin agak kaku juga sih. Berarti lo mutusin semua hubungan gitu ya? Telepon juga berarti, sosial media, Instagram. Semuanya. Kalau aku lebih ke situ, maksudnya kayak mastiin aja sih kalau lu mau sama gue ya ayo, tapi kalau lu nggak mau ya udah fine, jangan lagi ada di hidup gua. Kayak gitu. Gue bisa jadi orang yang berkomitmen sekali, dan gue bisa menjadi orang yang akan mati-matian bertaruh gitu untuk hubungan ini gitu. Tapi gue nggak akan bertaruh sedemikian itu kalau lu nggak ngasih komitmen itu juga kepada gue gitu. Dan akhirnya ketika lu enggak, ya kita selesai. Tapi ketika kita mau lanjut, oke, ayo bareng-bareng. Wah, inspiratif sekali Kakak Ipin. Iya, wah, enggak lah. Iya, benar-benar. Dia yang lebih menginspirasi banyak karena memang istilahnya dia belajar menjadi dewasa itu karena diputusin mantan. Iya. Jadi kalau ada teman-teman yang ngerasa alah receh banget sih ngomongin cinta, enggak guys. Justru masalah cinta pun juga bisa mengantarkan diri teman-teman untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. And it's fine to you guys. Jadi gue mulai berdamai dengan diri gue sendiri, Pin, bahwa people tuh pasti akan come and go guys. Gue udah mulai berdamai itu. Gue udah di fase gue. Oke, sekarang lo jangan ekspektasi apapun. Nanti gue sekarang pun juga begitu ya guys, menjalani kisah cinta gue sekarang nih guys. Sekarang walaupun nanti someday gue akan dekat lagi sama siapapun, gue nggak mau lagi memberikan ekspektasi yang gue lebih, bahwa lo pasti nanti juga suatu nanti akan pergi juga. Tapi rasanya gitu masih bekas gak sih? Rasa apa nih? Rasa sakitnya sebenarnya udah berangsur pulih, Pin. Tapi gue masih mengiringi langkah gue gitu. Karena memang rasanya sakit banget sih kayaknya. Karena gini, ada statement, aku nggak tahu menemukan ini dari mana ya. Otak kita itu didesain untuk mengingat, tapi tidak pernah didesain untuk melupakan. Iya. Bener banget lagi. Iya. Seberusaha apapun kita melupakan kenangan itu tetap akan hadir. Makanya kalau ada kenangan tuh jangan dilupain guys, tapi di apa ya, Pina? Di kita yang harus pintar-pintar menata hati guys. Jadi bukan kenangan itu, oke gue mau ngelupain dia gitu. Yang ada dia datang mulu guys. Mungkin dilihat dari sudut pandang yang lain. Kayak misalkan tadi ketika kita putus dan kenangannya masih banyak yang indah-indah di otak kita gitu kan. Ya ambil dari sudut pandang lain. Nggak usah ambil indahnya gitu. Atau ngambil di tengah-tengahnya. Mungkin ini kita harus cari satu alasannya kenapa ini harus terjadi gitu. Ya, berarti ingat lagi why-nya kenapa nih dulu bisa sampai putus tuh, why-nya diinget-inget lagi guys gitu. bener sih. Pokoknya people come and go tuh sudah pasti, teman-teman sudah normal. Jadi kalau teman-teman sekarang merasa bahwa kok gue ditinggalin sih, emang manusia mah seperti itu guys, people come and go. Sekarang gue deket sama Ipin juga suatu saat nanti akan pergi juga meninggalkan gue, dan gue pun juga akan sebaliknya guys. Jadi jangan pernah berekspektasi walaupun itu someday adalah pasangan teman-teman ya guys, dia pasangan teman-teman pun juga akan pergi juga ya, Pin. Iya, pergi, pasti kita pergi. Benar-benar. Kita pasti pisah. Kita nggak mungkin pisah karena ini ada satu buku sih yang lumayan keren gitu. Gimana tuh? Bukunya Alfi Syahrin itu. Dia kan yang ketika kita berada pada posisi menggapai sebuah cita-cita gitu, kita melupakan satu hal, bahwasanya kita hidup di dunia itu nggak selamanya. Dan kita menganggap bahwasanya kita akan hidup selamanya. Benar. Kenapa? Karena masih ada besok ketika kita selalu orientasinya adalah di dunia. Ya termasuk ke dalam ketika kita mengejar jodoh kita, gitu. Menjaga jodoh kita. Jodoh kita ketika mereka mati atau ketika kita mati bisa udah. Nah pada akhirnya kita mempercayai satu hal, ada sesuatu yang lebih penting daripada ketika kita mengejar dunia. What is that? Apa tuh? Mempersiapkan akhirat.
Iwan sekali ya, benar-benar guys. Benar banget mempersiapkan akhirat guys. Oke, for your information juga guys, ini lagi-lagi gue ngomongin cinta lagi nih guys. Semenjak gue diputusin itu, gue lagi percaya apa enggak guys, gue hubungan gue sama Allah Tuhan gue justru malah lebih deket dibandingkan gue dulu pada saat berhubungan ya Pin. Ini benar banget sih. Banyak cara Tuhan kan maha pencemburu. Yes. Banyak Tuhan aja itu cemburu pada kita. Kita bisa mencintai ciptaannya Tuhan bisa sebesar itu. Tapi bagaimana kalau kita ditanya seberapa besar cinta lu ke Tuhan? Iya. Kan gitu ya. Termasuk ke dalam diri sendiri. Lu bisa suka mencintai sama diri sendiri sebesar itu. Tapi seberapa besar lu cinta sama Tuhan? Karena memang tidak akan pernah ada yang bisa menjadi pegangan yang paling setia dalam hidup kita itu kecuali Tuhan. Dalam hal apapun. Kita sering lupa ketika kita terpuruk, kita baru kembali ke Tuhan. Iya benar. Dan ketika kita bahagia, kita lupa sama Tuhan. Lupa lagi. Coba kalian bayangkan gimana perasaannya kayak gitu. Nah, ada waktunya Tuhan marah. Akhirnya dia putus. Benar sekali. Benar. Kayak gitu sih. Ya, bersyukur, sabar sama bertuhan itu memang salah satu ya. Karena memang hari ini banyak orang yang ateis. Iya, kepercayaan. Tingkatnya semakin tinggi ya kalau salah ya orang yang menganut ateis. Jadi memang pada akhirnya adalah ketika kita mengambil hikmahnya, coba aja tentang kita menggelisahkan satu hal dan ketika kita katakanlah berkontemplasi dan kita mengingat semua hal dan kita menyandarkan hal itu pada Tuhan, perasaan yang akan kita bawa itu ketenangan dan kedamaiannya itu semakin kita rasakan. Seperti itu. Nah, salah satu menghindari life quarter crisis adalah apa ya istilahnya? Kita sering-sering berkontemplasi dan kita sering bersyukur dan kita sering mengingat kepada Tuhan sih. That's the key, benar. Kunci itu guys, kunci utama benar banget. Kembali lagi ke pencipta kita, sabar bersyukur ya, benar banget sih guys. Benar. Oke, kalau aku sendiri yang paling faktor terbesar itu mempengaruhi quarter life crisis itu di masa depan sih. Aku mempertanyakan banyak hal gitu. Anjrit gitu. Banyak teman-teman yang seumuran sama kita udah katakanlah gajinya udah lumayan stabil gitu, settle dan mereka udah karirnya bisa terlihat, setidaknya mereka ada jenjang karirnya bagus atau kayak gimana itu kan salah satu hal yang akan membuat kita mempertanyakan apa sih hidup kita hari ini itu gimana nanti 1 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang. Kalau aku lebih ke situ, maksudnya kayak ya memang asmara juga salah satu pengaruh besar ya. Kayak setiap orang tuh pasti punya asmara masing-masing gitu ya, pasti. Ada kisahnya masing-masing gitu guys. Tapi kalau dia kan emang asmara adalah salah satu faktor terbesar. Tapi kalau aku lebih kepada karena emang aku laki-laki ya dan aku harus bertanggung jawab untuk keluargaku gitu ya. Jadi ya aku harus mempersiapkan itu. Nah itu bukan beda tapi perbedaan yang ada di kita dan kita pasti juga memiliki banyak perbedaan gitu ya. Itu mungkin salah satu sedikit bagaimana kita bisa menghadapi quarter life crisis kita. Yang pertama adalah kalau menurut aku kita harus kembali kepada Tuhan dan kita harus kembali pada diri sendiri dan kita harus banyak bersabar karena semua itu tergantung proses. Kita memiliki proses kita masing-masing dan kita memiliki perjalanan kita masing-masing. Terus yang kedua adalah jangan lupa bersyukur. Karena kenapa? Karena kita sudah memiliki banyak hal yang sebenarnya sudah sangat luar biasa. Ya gitu. Jangan terlalu banyak membandingkan diri kita dengan orang yang sudah ada di atas, tapi coba kita bandingkan diri kita sama orang yang kurang beruntung seberuntung kita. Gue suka nih statementnya nih guys. Bersyukur, kalau teman-teman udah bersyukur, pasti nggak ada waktu lagi buat comparing yourself to another guys. Itu bener banget. Kalau misalnya teman-teman ngeliatnya ke atas mulu, coba sekali-kali lihat ke bawah, bener ya Pin ya. Ya gue setuju banget sepakat sama statement ini. Cuman jangan terlalu banyak melihat ke bawah juga. Melihat ke atas juga perlu karena kita butuh motivasi juga. Good, jadi menempatkan porsi bagaimana kita melihat orang yang ada di atas dan bagaimana kita melihat orang yang ada di bawah. Karena salah satu hal aku juga suka pergi ke jalan ke pasar gitu. Kenapa? Karena ketika aku jalan ke pasar banyak orang ya dagang gitu di depan ruko, mereka ketiduran capek gitu. Dan mereka tiap hari melakukan itu tanpa ada ngeluh, mungkin katakanlah seperti itu. Kita aja yang udah ada AC terus atau kita udah ada sepeda motor dan lain-lain, kita masih ngeluh-ngeluh aja gitu. Kayak merasa seakan-akan hidup kita yang paling menderita. Coba jalan-jalan ke pasar tradisional gitu. Banyak yang
kurang beruntung yang nggak seberuntung kita gitu. Kalau aku menurutnya seperti itu. Makanya emang salah satu hal juga traveling itu perlu. Perlu, iya benar Iya. sih guys. Kalau sendiri ada apa ya istilahnya? Untuk menghadapi quarter life crisis sendiri, kalau menurut tuh harus kayak gimana sih? Kalau aku kan ya bersyukur itu penting gitu. Jadi diri sendiri dan sabar karena setiap orang itu kan memiliki prosesnya masing-masing. Kalau lu sendiri kira-kira Temukan circle yang tepat guys. Jadi ini ada beberapa juga nih kisahnya beberapa teman gue juga ya guys. Jadi dia lagi depres banget, benar-benar lagi quarter life crisis. Terus dia berkumpullah dengan orang-orang yang juga negative vibes nih, negative vibes. Nah jadi tambah udah dia depres negatif, tambah lagi ketemu negatif, jadi benar-benar makin negatif tuh guys. Jadi buat teman-teman di rumah, gue saranin banget carilah circle yang tepat, carilah circle yang membuat teman-teman termotivasi dan mau bangkit. Gue termasuk orang yang percaya bahwa insecure itu boleh, Pin. Bahkan kalau ada yang bilang insecure tuh kita jangan insecure. Kalau menurut gue insecure itu sah-sah aja teman-teman, tapi jangan too much. Sama kayak tadi Ipin bilang, boleh melihat ke bawah, boleh melihat ke atas, tapi jangan too much. Yang segala sesuatu yang too much itu memang nggak baik guys. Jadi kalau menurut gue pun insecure itu boleh guys. Kenapa boleh? Karena kalau gue nggak insecure, gue nggak ada improvement. Itu prinsip gue guys. Kalau gue nggak insecure, gue nggak ada improvement. Misalnya nih, kok sekarang gue katakanlah sekarang kalau cewek-cewek biasanya insecure penampilan ya. Oke, penampilan gue sekarang kayaknya makin membesar which is berarti tidak bagus untuk kesehatan teman-teman. Jadi kalau gue insecure, misalnya gue udah insecure sama badan gue, oke, gue harus olahraga nih buat bikin badan gue makin bugar. Nah akhirnya gue ada improvement tuh teman-teman. Jadi carilah circle yang membuat teman-teman naik level setahap dari level sebelumnya gitu. Pertanyaannya nih, oke. Pertanyaannya, kalau kita udah kejebak sama circle yang negatif gitu, gimana kita bisa nyari itu? Okay. Soalnya kita berada pada posisi circle yang negatif itu melelahkan, enggak sih? Ya, kita hubungan kita ada hubungan gitu, dan hubungan itu kayak membuat kita capek sendiri. Aku pernah ngerasain kayak gitu, dan hubungan toxic kita bisa jadi seperti itu. Itu nggak apa ya istilahnya? Ketika aku habis jalan atau habis ngomong sama seperti itu, sampai kosan aku nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi gitu. Sampai kamar itu nggak bisa ngelakuin apa-apa lagi karena emang udah capek banget. Karena ya aku yang kayak kita negatif gitu loh. Ketika kita ketemu itu negatif gitu. Akhirnya aku harus mencoba untuk mengeluarkan sesuatu bagaimana negatif itu nggak muncul. Gitu. Ini beda-beda orang, tapi kalau gue akan tarik diri gue, gue akan tarik diri gue. Oke, biarkan gue berjalan sendirian dulu aja guys. Sampai nanti gue ngerasa udah bisa netralisir diri gue sendiri, baru gue akan coba untuk mencari lagi circle baru gitu. Kalau gue akan tarik diri. Kalau lu gimana, Ben? Sama kemungkinan. Tarik diri juga berarti ya. Cuman masalahnya ada dua pilihan juga sih, kita bisa menarik diri kita karena emang itu pilihan kita dan kita bisa melakukan keputusan itu. Dan yang kedua, sebenarnya kita pengen menarik diri kita, tapi kita nggak bisa menarik diri karena emang itu masih dalam lingkungan kerjaan kita. Paham gak sih? Iya paham. Maksud lo banyak toxic friendship-nya bener-bener yang berhubungan sama lo mau nggak mau setiap hari gitu ya. Ada lo bakal ketemu dia gitu ya, Pin ya. Bisa jadi seperti itu. Dan itu ya cukup brengsek sih. Iya makanya ada istilah juga nih, Pin, gue pernah dengar ada dua nih. Kalau kita ada istilahnya ada racun ya guys, misalnya ada racun nih, lo mau netralisir atau mau lo buang nih racun ini, Pin. Kalau lo mau netralisir berarti mau nggak mau lo tetap ada di lingkungan itu, lo mencoba untuk berubah orang. Tapi do you think that you can change the people? Not, right? So that's why gue pilih untuk buang dulu sebelum gue netralisir. Benar sih. Dan kita harus berani mengambil sebuah keputusan. Iya benar. Karena keputusan itu hanya bisa diambil oleh orang-orang yang sudah dewasa. Oke, that's all. Thank you, Miss Uha. Sudah ngobrol banyak. Oke, nggak terasa kita sudah ngobrol ngalor udah ngalor gitu aja dari asmara finansial. Oke, itu semua obrolan kita dan topik kita hari ini tentang quarter life crisis. Kalau misalkan teman-teman suka dan menikmati obrolan kita, teman-teman bisa request sama kita topik apa selanjutnya yang akan kita bahas. Benar. Tapi untuk selanjutnya kemungkinan besar kita juga akan sudah mempersiapkan topik untuk kita bahas di minggu depan. Dan hari ini kita cukupkan untuk quarter life crisis. Thanks for watching and see you in the next. See ya guys.